Pastikan ketika kita naik ke atas, bahunya diangkat, rounding shoulder, remes perutnya. Jangan cuma angkat kepalanya seperti ini. Ini fokus ke bagian bokong dan bagian perut. Angkat panggulnya ke atas, cepit bokong, cepit perutnya. Inhale, exhale. Jangan sampai lepas. Kalau perlu, kalian bisa tekan menggunakan jari kalian. Oke, untuk pertama kita akan melakukan crunch. Jadi kita boleh berbaring, kemudian kakinya ditekuk, bawa bahunya naik, kencengin perutnya ke atas, sentuh lutut, buang nafas. Pastikan ketika kita naik ke atas, bahunya diangkat, rounding shoulder, remes perutnya. Jangan cuma angkat kepalanya seperti ini. Nanti bakal bikin pegel di bagian leher, bisa cedera ataupun bisa membuat badannya atau kepalanya pusing. Ya, naik ke atas, buang nafas pelan-pelan aja. Bayangin ketika kita ke atas sambil naik, sambil ngitung 1, 2, turun 1, 2. Seperti itu. Oke, cukup. Kita istirahat dulu 10 detik. Kemudian setelah itu kita akan melakukan knee tuck, fokus ke bagian perut bawah dan ketambah perut atas sedikit. Tangannya ke belakang, kaki lurus, tarik badannya maju ke depan. Waktu mundur, pastikan badannya sedikit agak rounding, jangan terlalu tegap. Ya, kalau terlalu tegap, perutnya akan susah untuk berkontraksi dan nanti resiko kompensasi cedera di bagian lower back. Boleh progression kalau kalian bisa, angkat tangannya seperti ini. Untuk memaksimalkan beban ke area perut. Kita lakukan ini sebanyak 40 detik. Ya, lalu kita istirahat 10 detik. Cukup. Next, kita lagi berbaring ke bawah, kemudian angkat bahunya, kita lakukan penguin, angkat ke kanan lalu ke kiri. Angkat dulu bahunya, sentuhkan ke kaki kanan lalu kaki kiri. Sama seperti crunch, jangan cuma angkat lehernya, tapi bahunya juga diangkat untuk memaksimalkan kinerja di bagian perutnya dan juga menghindari kinerja di bagian leher yang akan membuat kepala jadi pusing. Oke, next, istirahat dulu 10 detik. Kita akan melakukan skisor. Tangannya ke belakang, sama persis kayak tadi ini Pak. Badannya mundur, agak rounding, kaki diangkat, naikkan kanan kiri ke atas. Ya, silang seperti ini, perutnya ditahan. Dia akan fokus ke bagian perut bawah. Perutnya ditarik ke dalam, angkat. Pastikan ketika kalian ke atas, jangan buka badannya, tapi ditutup. Cepit perutnya, remes. Nah, seperti ini, lurus, angkat, badannya bungkuk. Option, kalau kalian mau progres, boleh tangannya ke atas seperti ini. Oke, cukup. Kita istirahat dulu 10 detik. Kemudian kembali ke berbaring. Ya, kita akan melakukan gerakan angkat lalu silang.
Ya, fokus ke bagian perut samping, angkat bahunya, sentuh tangan kanan ke betis kiri. Angkat, sentuh betis kanan. Lakukan selama 40 detik, naik bahunya tinggi sambil menyilang untuk memaksimalkan kinerja otot perut bagian samping. Oke, cukup. Next, istirahat dulu 10 detik. Sambil kita siap-siap, tangan kita melebar, kita akan melakukan gerakan twister. Ya, kakinya boleh nekuk, tangannya lebar, perutnya tarik ke dalam, lalu dibuka. Kanan, tarik lagi balik ke kiri. Ya, sebelum lututnya nempel ke lantai, pastikan ditarik ke atas lagi. Jangan sampai nempel, lalu angkat lagi. Nanti dia akan menimbulkan efek eksplosif yang membuat perut itu seakan kaget. Nah, itu nanti akan membuat perut kaget, bisa risiko spasme atau kompensasi ke bagian lower back. Satu lagi, pastikan bahunya jangan sampai ngangkat. Ya, jangan sampai seperti ini, tapi tetap nempel. Oke, cukup. Next, kita kembali ke bagian upper. Ya, bawa, angkat kakinya ke atas, lalu sentuh tangan kanan sama kiri. Tangan kiri sama kaki kanan. Ya, seperti ini, silang. Satunya lurus, satunya nekuk. Easy option, kalau kalian nggak bisa, boleh seperti ini. Ya, yang bisa, bahunya lebih diangkat, kakinya diangkat. Tangan kanan, tangan kiri bersilangan sama kaki. Pastikan ketika melakukan seperti ini, badannya di rounding, squeeze perutnya. Tekan ke dalam, angkat, tinggi. Cukup. Istirahat 10 detik. Next, kita akan melakukan cross crawl atau bicycle crunch. Taruh tangannya di belakang telinga, di samping kepala. Siku kanan angkat ketemu sama lutut kiri. Turun lagi ke bawah, kembali silang. Tempo nggak perlu terlalu cepat. Bayangin ketika ke atas dan ke bawah, 2-2. Angkat 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dengan tempo seperti itu, otot akan berkontraksi konstan dan membuat kinerjanya jauh lebih stabil. Nggak terlalu cepat, ya. Kita hindarin dulu powernya supaya ototnya tidak terjadi cedera atau spasme. Cukup, istirahat dulu sebentar. Next, kita akan melakukan leg raise. Boleh taruh tangannya di bawah, kakinya angkat ke atas, turunkan pelan, angkat lagi ke atas. Kali ini kita akan fokus ke bagian perut bawah. Ya, fokusnya di bagian pusar ke bawah. Jadi jangan sampai kerasa di bagian punggung bawah. Pastikan ketika turun pelan-pelan, perutnya tarik, cengkram, bawa lagi ke atas, turun lagi pelan. Nggak perlu ada hentakan seperti ini, ya, harus pelan-pelan. Oke, cukup. Istirahat dulu 10 detik. Next, kita akan melakukan bridge. Ini fokus ke bagian bokong,
dan bagian perut. Angkat panggulnya ke atas, cepit bokong, cepit perutnya. Inhale, exhale. Tangannya berada di bawah, naik tinggi, tarik perutnya ke dalam. Kuncinya adalah kempesin, pusarnya tarik ke dalam, tarik bokongnya. Jangan biarkan bokongnya aja yang ke atas. Ketika bokongnya ke atas, dia akan fokus di sini. Ini kendor, nanti bisa kompensasi. Ya, kompensasinya kemana? Ke bagian lower back lagi. Jadi kita tarik perutnya, ya, aktifkan core-nya, remet ke dalam. Jangan sampai lepas. Kalau perlu, kalian bisa tekan menggunakan jari kalian seperti ini. Ya, untuk memastikan otot perut tetap aktif. Oke, cukup. Selesai. Terima kasih semua. Ini tadi pola gerakan perut dari Fahmi. Semoga bermanfaat dan stay move to improve.